dan nomor energi. Nah, selanjutnya itu JTM atau jam tatap muka. Jam tatap muka ini apa? Jam tatap muka ini adalah eh, tugas yang kita emban atau kalau kita biasanya sebutnya penjadwalan. Jadi jadwal guru Recording, kita. recording in progress. Misalnya guru A mengajar matematika di jam ke-1 jam kedua, maka dia JTM-nya ada dua gitu ya. Nah, JTM ini nanti akan dicek apakah dia linear atau tidak dengan sertifikasi maupun Dasa suaranya kurang jelas ya. oh, kurang jelas Pak Prom. Nah, baru jelas sekarang. Ya. Baik-baik, uh, mungkin saya izin tutup videonya. Agak Saya akan putus-putus, coba. Nana. Oh, baik. Saya izin tutup videonya agar bisa mungkin karena ada videonya jadi internetnya kurang stabil ya. Baik, di sini saya coba ulang. Jadi untuk roadmap story TPG ini, yang pertama punya sertifikasi dan energi, lalu sudah dilengkapi JTM-nya, lalu pendidikan minimalnya itu S1, lalu belum memasuki usia pensiun, dan absensinya itu eh, baik gitu ya, tidak alfa lebih dari 3 gitu. Nah, sertifikasi energi JTM pendidikan dan usia pensiun ini nanti akan menjadi validasi di analisa tunjangan gitu ya. Nanti di analisa tunjangan itu akan kita bahas di next slide-nya. Nah, dari analisa tunjangan ini akan ada informasi bahwa guru tersebut berhak atau tidak menerima tunjangan gitu ya. Setelah itu eh, akan ada pengajuan yang namanya pengajuan SKBK dan SKMT. Nah, setelah pengajuan SKBK SKMT ini diterbitkan atau di-approve oleh Satker masing-masing, setiap tanggal 2 akan terbit SKKPT. Nah, SKKPT inilah yang menjadi surat akhir sebagai apakah guru tersebut atau GTK tersebut layak mendapatkan tunjangan dan dapat atau tidak gitu ya. Kita coba dari pertama dulu ya. Jadi kan untuk mendapatkan sertifikasi dan energi kita harus ikut TPG, PPG maaf. Jadi di sini kita akan bahas alur PPG dulu yang ada di EMIS. Nah, yang pertama itu akan ada pembukaan jadwal oleh pusat. Jadi kalau misalnya jadwalnya belum dibuka, itu kita belum bisa mengajukan gitu. Jadi menunggu penjadwalannya dibuka dahulu oleh pusat. Nah, kalau bisa nanti kalau sudah nanti guru akan mengajukan untuk pendaftaran PPG. Nah, validasinya apa? Nah, sekarang validasi yang berlaku itu masa kerja itu sama dengan atau lebih dari 18 bulan. Itu dilihat dari TMT guru. Lalu sudah S1, jadi minimal pendidikan formal itu S1 dan belum memiliki sertifikat maupun energi. Jadi guru-guru yang sudah punya sertifikat dan energi tidak bisa ikut PPG lagi. Nah, belum pernah menjadi peserta terpilih di PPG. Lalu guru tersebut harus aktif mengajar di tahun ajaran sebelumnya. Jadi kalau misalnya di tahun ajaran sebelumnya hanya mengajar di ganjil saja atau di genap saja, itu tidak bisa ikut PPG. Jadi harus aktif pada tahun ajaran genap maupun ganjil. Lalu belum mencapai batas usia pensiun. Jadi untuk guru-guru yang sudah pensiun itu tidak akan bisa ikut pendaftaran PPG. Lalu selanjutnya adalah guru yang lulus seleksi akademik pada tahun 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, dan 2023. Jadi hanya eh, yang bisa mengajukan hanya yang lulus seleksi akademik pada 2018 sampai 2024 saja untuk yang periode PPG yang nanti akan dibuka. Nah, jika guru-guru sudah eh, valid, maksudnya validasinya, 6 validasi tersebut terpenuhi, maka guru tersebut bisa mengajukan PPG.
Nah, setelah PPG, setelah mengajukan, maka selanjutnya akan diverifikasi oleh Kemenak Kota. Nah, di Kemenak Kota ini bisa ada 3 aksi. Bisa meloloskan, kalau misalnya lolos, dia akan next step yaitu ke Kemenak Provinsi. Jika digagalkan, maka proses PPG akan selesai. Jadi guru tersebut tidak dapat mengajukan ulang atau merevisi pengajuan pada PPG tahap ini, tapi bisa mengikuti pada PPG tahap selanjutnya gitu ya. Jadi untuk tahap ini kalau gagal itu stop. Nah, jika revisi, maka datanya akan kembali ke gurunya untuk direvisi. Ketika sudah direvisi, maka akan diajukan ulang dan kembali ke verifikasi Kemenak Kota. Begitu juga ketika di Kemenak Provinsi. Jika di Kemenak Provinsi, apakah digagalkan? Kalau digagalkan, proses selesai. Tidak bisa untuk next step ataupun mengajukan kembali. Atau bila direvisi, akan kembali ke mengajukan guru yang mengajukan kembali hasil dari revisi tadi. Nanti akan masuk lagi ke Kemenak Kota gitu ya. Nah, kalau misalnya diloloskan oleh Kemenak Provinsi, maka pusat yang akan verifikasi. Nah, verifikasi pusat itu ada apa aja? Ada seleksi akhir atau seleksi kuota. Nah, jika lolos kuota, maka akan menjadi peserta terpilih. Jika gagal di kuota, maka proses akan selesai. Nah, jika jadi peserta terpilih, maka guru-guru tadi akan didistribusikan di LPTK. Nah, didistribusikan di LPTK. Nah, LPTK bisa untuk maaf, di LPTK akan memverifikasi apakah guru tersebut lolos verifikasi LPTK atau tidak. Jika tidak lolos, maka guru tersebut juga akan ada notifikasi dari sistem ke gurunya bahwa datanya ditolak dan guru tidak bisa mengikuti PPG. Tetapi jika LPTK menerima atau meloloskan, maka akan ada notif yang dikirim ke guru bahwa guru tersebut diterima di LPTK mana gitu ya, dan akan mengikuti PPG tahap ini gitu. Jadi untuk guru-guru yang tadi ditolak, digagalkan, maksudnya gagal kuota misalnya, atau gagal administrasi, atau ditolak Kemenak, itu bisa mengajukannya di tahap selanjutnya, pada jadwal selanjutnya. Nah, setelah PPG, di sini kita akan bahas alur analisa tunjangan. Nah, analisa tunjangan itu ada apa aja sih validasinya gitu ya. Nah, validasi analisa tunjangan sendiri itu yang pertama dia sudah sertifikasi dan memiliki energi dan sudah disetujui. Lalu pendidikan minimalnya adalah D4 atau S1 dan sudah disetujui. Lalu memenuhi minimal 24 JTM linear. Nah, yang keempat lagi memenuhi wajib minimal 6 JTM mapel linear di Satminkal. Nah, kalau yang nomor 3 itu adalah 24 JTM linear secara keseluruhan gitu ya. Jadi dia linear dengan ijazah ataupun linear dengan sertifikasi secara keseluruhan. Misalnya dia di non Satminkal atau di Satminkal itu secara total JTM linearnya 24 maka dia memenuhi. Tapi untuk poin keempat, dia hanya melihat mapel linear yang di Satminkal saja. Jadi misalnya dia ada di non Satminkal, dia tidak akan terhitung. Dia hanya dihitung untuk mapel linear yang ada di Satminkal saja. Nah, lalu yang selanjutnya adalah berusia sampai dengan 60 tahun. Nah, untuk PNS itu sesuai dengan usia pensiun di Simpek. Jadi kalau misalnya non-PNS nanti sistem akan menghitung apakah usia sudah sampai 60 tahun atau belum dilihat dari tanggal lahir. Jika guru tersebut PNS, maka dihitung sesuai dengan usia pensiun yang ada di Simpek. Gitu.
5 dari status persyaratan ini harus dipenuhi. Jika ada salah satu yang tidak terpenuhi, maka statusnya akan tidak layak menerima tunjangan. Dan itu akan berdampak nanti di akhir SKKPT-nya itu tidak terbit, gitu ya. Jadi sebelum ini harus dipenuhi terlebih dahulu 5 syarat ini agar bisa menerima tunjangan eh, dan SKKPT-nya terbit. Nah, setelah analisa tunjangannya semuanya tervalidasi, terpenuhi gitu ya, baru mengajukan SKBK dan SKMT. Nah, di sini mungkin ada pertanyaan. Kemarin saya analisa tunjangannya belum terpenuhi, tapi bisa mengajukan SKMT, SKBK sampai terbit. Nah, kalau di MI sendiri, memang tidak ada eh, penjagaan untuk SKBK, analisa tunjangannya tuh harus terbit dulu baru bisa mengajukan. Tetapi di bagian detail, itu terlihat bahwa guru tersebut, guru yang mengajukan SKMT, SKBK ini tidak layak tunjangan gitu ya. Jadi di bagian detailnya itu udah ada informasi bahwa guru ini belum layak. Nah, apakah masih mau diterbitkan atau tidak gitu. Nah, ini impact-nya apa gitu ya. Impact-nya apa kalau SKBK-nya terbit tapi statusnya belum layak? Nah, impact-nya adalah SKKPT-nya nggak akan tergenerate gitu ya. Jadi kalau misalnya ada Bapak Ibu yang eh, mengajukan SKBK SKMT pada saat analisa tunjangannya belum layak, itu baiknya dibatalkan ya. Karena itu nanti akan berpengaruh pada SKKPT. Gitu. Ini misalnya Bapak Ibu mengajukan SKBK SKMT saat belum layak. Nah, terus di-approve sampai ke Menakota. Nah, setelah Kemenakota approve, analisa tunjangannya baru layak gitu ya. Nah, itu analisa tunjangannya yang layak tadi tidak akan terhitung. Jadi yang dihitung adalah analisa tunjangan itu layak atau tidak saat mengajukan, bukan saat proses selesai atau di tengah-tengah proses. Gitu. Jadi dipastikan sebelum mengajukan SKBK dan SKMT, analisa tunjangannya sudah terpenuhi terlebih dahulu. Nah, di sini kita coba ngebahas. Jadi yang pertama adalah guru mengajukan SKMT dan SKBK. Ini syaratnya apa? Syaratnya adalah di setiap instansi atau lembaga atau sekolah yang guru tersebut mengajar sudah ada tugasnya gitu ya. Misalnya, guru tersebut mengajar di MI negeri dan MA negeri. Misalnya di MA negeri sudah di set atau sudah didaftarkan oleh operator tugas utamanya misalnya mengajar matematika, tapi di MI negeri belum di set tugasnya sama operator. Nah, itu dia tidak akan bisa mengajukan SKRT dan SKBK. Harus keduanya sudah ada tugasnya terlebih dahulu, baru guru akan bisa mengajukan SKMT dan SKBK. Nah, saat proses ini, guru masih bisa membatalkan. Tapi saat misalnya sudah, nah, maaf, lalu setelah bisa diajukan, maka data SKBK tadi, maaf, SKMT tadi akan masuk ke kepala Recording sekolah. stopped. Akan masuk ke kepala sekolah. Setelah masuk ke kepala sekolah akan memberi nilai terhadap beban kerja Bapak Ibu. Nah, jika kepala sekolah tadi menolak, maka Bapak Ibu bisa mengajukan ulang SKBK dan SKMT-nya. Nah, tapi jika kepala sekolahnya approve, maka SKBK-nya akan next step gitu ya, akan ke tahap selanjutnya yaitu eh, approval oleh Satker. Nah, misalnya
SKMT-nya udah di-approve nih gitu ya. Udah di-approve tapi ada kesalahan. Nah, itu Bapak dan Ibu bisa batalkan. Jadi selama proses pengajuan ini sam- dia belum SKBK terbit masih bisa dibatalkan dan diajukan kembali. Nah, Satker itu apa? Satker itu sama seperti yang di Simpatika. Misalnya dia MA negeri atau MTS negeri, dia oleh kepala sekolah untuk approvalnya. Jika selain itu, yaitu berarti MI, RA, lalu MTS swasta, lalu MA swasta gitu ya. Recording in progress. Itu approval satkernya dilakukan oleh Kemenak Kota. Nah, ketika approval satker, maka surat dari SKBK-nya akan terbit. Seperti itu. Oh ya, nah jika misalnya guru tersebut mengajar satminkal dan non-satminkal di madrasah ya. Nah, dia butuh persetujuan dari kepala madrasah satminkalnya untuk tugas dia di satminkal dan butuh juga approval dari kepala madrasah non-satminkalnya untuk tugas-tugas dia yang dilakukan di non-satminkal. Nah, ini hanya berlaku untuk yang dia ngajar di madrasah non-satminkal dan madrasah juga untuk satminkalnya. Nah, bagaimana kalau dia ngajarnya itu satminkalnya madrasah, lalu non-satminkalnya umum gitu ya. Nah, jika seperti itu, maka approvalnya hanya dilakukan oleh madrasah satminkal saja. Untuk penilaiannya di sekolah umum pun dilakukan oleh kepala madrasah satminkalnya. Recording stopped. Nah, setelah ini, setelah SKBK SKMT diterbit, nanti tanggal 2, maksudnya setiap tanggal 2 akan terbit SKKPT gitu ya. Nah, SKKPT ini terbit jika tadi layak tunjangan itu statusnya layak tunjangan saat mengajukan SKMT dan SKBK itu, lalu status SKBK dan SKMT-nya sendiri terbit gitu ya. Jadi ada dua syarat pertama. Yang pertama itu saat mengajukan SKMT dan SKBK status layak tunjangannya sudah layak, dan yang kedua SKM, SKMT dan SKBK-nya sendiri sudah terbit statusnya. Nah, jika sudah dua itu, maka setiap tanggal 2 nanti akan terbit SKKPT. Nah, SKKPT ini ada yang namanya eh, akan tergenerate, maaf, akan tergenerate SKKPT. Jadi misalnya ada guru yang dia mengajukan itu tidak layak, maka SKKPT-nya tidak akan tergenerate gitu. Nah, tergenerate sendiri ini ada dua lagi. Apakah dia terbit atau tidak gitu ya. Nah, ini validasinya di mana? Validasinya adalah apakah ketika tanggal 2 itu absensi guru di periode tersebut alfanya lebih dari 3 kali. Nah, kalau lebih dari 3 kali, maka SKKPT-nya tergenerate tapi statusnya tidak terbit gitu. Nah, yang kedua, apakah eh, TMT-nya TMT-nya sudah divalidasi atau belum gitu ya. Nah, jika saat generate tes KKPT TMT-nya ternyata sedang diajukan, maka SKKPT-nya tidak terbit. Nah, yang ketiga, jika saat SKKPT itu di-generate, ternyata ada perubahan beban kerja, misalnya dia tugas atau nambah tugas atau nambah JTM, tetapi SKBK-nya nggak diajukan ulang sampai approval, itu juga membuat SKKPT-nya nggak terbit gitu. Jadi dari SKBK ini, kalau SKBK-nya udah terbit, udah nggak boleh ada perubahan tugas
gitu. Jadi kalau ada perubahan tugas, ini nanti akan membuat SKKPT-nya itu nggak terbit. Nah, gimana kalau emang ada perubahan gitu ya? Udah terbit nih SKKPT-nya, cuman ada perubahan gitu. Nah, itu bisa minta ke Kemenak untuk dibatalkan dulu SKMT dan SKBK-nya untuk diajukan kembali sesuai dengan beban kerja yang sekarang gitu. Agar beban kerja yang sekarang juga diakui. Nah, selanjutnya adalah alur klaim energi. Jadi kan tadi kita udah ikut PPG ya. Ikut PPG itu kan kita dapat energi. Nah, energi ini kita ngambil dari server energi. Jadi di sini kita udah ada integrasi dengan server energi. Nah, ini berdasarkan NIK. Jadi dipastikan NIK yang ada di EMIS dengan NIK yang didaftarkan di server energi itu sama. Nah, kalau sama, kita nanti akan cek di sana ditemukan atau tidak gitu ya. Jika tidak ditemukan, maka akan selesai. Jadi akan tampil pop-up data tidak ditemukan seperti itu. Nah, ketika ditemukan, datanya akan disimpan. Jadi kita akan menyimpan data sertifikasi dan energi hasil balikan dari server energi ke EMIS. Nah, misalnya udah pernah sync energi gitu ya, terus sync lagi, itu nggak bisa. Jadi kita hanya sync ini tuh satu kali. Jadi data yang udah punya energi, maupun itu hasil migrasi dari Simpatika, itu nggak bisa diklaim lagi di EMIS. Gitu. Nah, misalnya lagi, ternyata data sertifikasinya ini bukan energi ya, tetapi data sertifikasi seperti file atau seperti uh, prodinya, maaf, mapel yang diambil gitu ya, itu ada yang salah gitu ya, maka itu bisa diajukan perubahan gitu. Perubahan dari sertifikasinya itu sendiri, misalnya mengubah mapel sertifikasi yang diambil gitu ya. Ternyata salah yang didaftarkan, misalnya matematika, ternyata IPS gitu ya. Nah, itu bisa diajukan perubahannya di EMIS. Nah, yang pertama itu guru mengajukan perubahan, lalu nanti gurunya submit sertifikasinya. Nah, approvalnya di sini akan berjenjang. Yang pertama adalah masuk approval ke Kemenak Provinsi terlebih dahulu. Jika tidak disetujui, maka dia tidak akan mengupdate data yang lama gitu ya. Masih pakai data yang lama dan data yang tadi diupdate tidak akan menimpa data yang sebelumnya. Nah, jika disetujui, maka akan masuk approval lagi ke Kemenak Pusat. Nah, jika Kemenak Pusat sudah menyetujui, maka akan tersimpan data sertifikasinya yang terupdate sesuai dengan data yang diubah. Nah, misalnya tidak disetujui, datanya akan ditolak dan tidak akan menimpa data yang lamanya gitu ya. Nah, misalnya di tengah-tengah jalan, di tengah-tengah approval gitu ya, tidak jadi untuk merubah. Nah, gurunya masih bisa klik batalkan pengajuan selama data tersebut belum disetujui oleh Kemenak Pusat. Nah, mungkin di sini saya akan mencoba ke aplikasi terlebih dahulu sebelum kita coba ke FAQ. Ntar saya izin untuk merubah share screen. Oke. Nah, di sini apa saja sih yang perlu dilengkapi gitu ya. Nah, untuk guru PNS, itu yang pertama adalah SIM data. Jadi, untuk guru PNS itu untuk golongannya sendiri, kita nggak ada input lagi di EMIS. Tapi, kita ambil datanya dari Simpak. Nah, ngambil datanya gimana? Ngambil datanya dari dashboard. Jadi, guru-guru masing-masing login ke dashboard, lalu klik dengan data ambil Simpak gitu ya. Nah, ketika ambil dari Simpak, nanti data-data di bawah sini akan terisi sesuai dengan data yang diambil dari Simpak ini. Nah, kalau misalnya golongannya kosong, jabatannya kosong gitu ya.
Nah, ini harus ambil data dulu dari Simpak untuk mengisi data golongan dan jabatan untuk guru PNS. Nah, untuk guru non-PNS, data invasinya jika memang sudah ada di Simpatika, maka datanya akan dimigrasi oleh tim kami mm, dari dengan sumber Simpatika gitu. Jadi data yang ada di Simpatika akan dipindahkan ke EMIS untuk data-data invasinya. Nah, kalau untuk PNS itu dilakukan secara mandiri dengan cara ambil data dari Simpel. Nah, selain dari ambil data dari Simpel, selanjutnya adalah melengkapi data diri yang ada di EMIS. Nah, seperti data kepegawaian ini, misalnya pernah CPNS ini diisi, lalu um, misalnya nama bank gitu ya, nomor rekening gitu. Ini juga diisi, dilengkapi saja profilnya di EMIS dengan cara ubah data, lalu nanti diisi data-data yang masih kosong data mandatory. Nah, di sini nanti diisi lalu diklik simpan. Setelah mengisi ini, selanjutnya yang harus diperhatikan adalah data pendidikan. Suaranya hilang-hilang ya? Suaranya hilang, Pak. Maaf. Halo? Apakah sudah terdengar lebih jelas? Ya, lebih jelas. Baik. Selanjutnya adalah riwayat pendidikan formal. Jadi yang harus diperhatikan selanjutnya selain tadi PNS untuk Singtimpak, lalu data diri, lalu selanjutnya ada pendidikan formal. Di pendidikan formal ini, guru wajib untuk menginput data S1-nya. Nah, kenapa wajib diinput data S1-nya? Karena ini yang nanti akan jadi validasi pada analisa tunjangan. Nah, di sini kalau kita lihat ada data yang disetujui, diajukan, ditolak, dan bahkan ada data yang nggak ada verifikasinya. Kenapa? Karena data yang verifikasi ini hanya S1 ke atas aja. Jadi S1, S2, S3 gitu ya. Nah, kayak gini misalnya D3 itu nggak butuh verifikasi. SD juga ini nggak butuh verifikasi. Jadi data-data yang di sini untuk yang verifikasi hanya untuk S1 ke atas. Nah, misalnya eh, pas tambah pertama kali data, ya tambah data gitu ya. Nah, pertama kali data disimpan, dia akan statusnya menjadi diajukan gitu. Nah, setelah diajukan, ini siapa yang nge-approve gitu ya? Yang nge-approve adalah Kemenak Kota atau Kemenak Provinsi atau Kemenak Pusat. Jadi salah satu. Jadi approval dilakukan oleh salah satunya Kemenak Kota, Kemenak Provinsi, atau Kemenak Pusat. Jika salah satu Kemenak sudah menyetujui, maka datanya akan berubah menjadi disetujui. Gitu. Jadi misalnya ada pertanyaan, eh, masih diajukan, FU-nya follow up-nya ke siapa, untuk verifikasinya bisa ke kota, bisa ke provinsi, maupun ke pusat. Kemarin juga kalau nggak salah ada pertanyaan, kalau ditolak, lihat alasannya gimana gitu ya. Nah, lihat alasannya itu di sini. Jadi di bagian verifikasi ini akan ada status ya. Yang status ditolak itu diklik aja, dia akan tampil pop-up seperti ini. Tampil pop-up dia ditolak, ditolak oleh siapa, namanya siapa, kapan gitu ya, tanggal berapa, dan alasannya. Seperti itu. Dan jika kita ubah data yang misalnya dari tolak, jika kita ubah datanya, misalnya nomor ijazahnya, kita simpan, nah maka dia akan kembali menjadi diajukan. Jadi setiap perubahan dan penambahan untuk D1, maaf, untuk S1 ke atas itu membutuhkan persetujuan. Nah, ini harus diperhatikan. Untuk data S1 harus diverifikasi untuk nanti akan menjadi validasi pada analisa tunjangan. Nah, selanjutnya sertifikasi. Nah, sertifikasi ini di mana?
Nah, sertifikasi ini yang tadi, yang ini ada dua step. Yang pertama itu klaim energi. Nah, kalau klaim energi ini kita ngambil langsung dari server energi gitu ya. Nah, kalau udah diterbitkan maka tidak bisa eh dising lagi gitu untuk energinya. Nah, ini untuk klaim energi bisa menggunakan di sini. Kalau misalnya klaim energi nanti kita akan mengirim datanya ke mengirim data yang kita input ke server energinya untuk diterbitkan. Nah, untuk perubahan sertifikasi, misalnya salah satu di sini ada yang salah, misalnya nomor pesertanya ada kekeliruan gitu ya. Nah, itu nanti diajukannya di sini. Itu ada sangat cuman yang terkait sertifikasi untuk energi itu cuma beberapa field aja, maaf. Jadi nggak semua kolom itu bisa diubah kayak energi itu kita nggak bisa ubah. Ini nanti diajukan, nanti baru setelah ada pengajuan perubahan, nanti akan ada approval lagi, approval ke provinsi dan tes dari setujui semuanya. Baru nanti data ini akan ter-request gitu ya, sesuai dengan perubahan sertifikasi yang dilakukan. Selanjutnya apa yang harus dilihat? Harus dilihat pengawas pembinanya apakah sudah di assign atau belum gitu ya. Nah, yang assign pengawas pembina ini siapa? Ini di assign oleh kota. Jadi kota yang assign pengawas ini uh, mengawasi instansi apa gitu, sekolah apa gitu. Nah, ini nanti akan muncul di SKBK dan SKMT. Nah, untuk di kepegawaian yang perlu dilihat adalah di pangkat dan jabatan untuk yang PNS gitu ya. Atau untuk yang non PNS juga di sini akan tampil gitu. Nah, di jenis perubahan itu kalau untuk yang non PNS itu akan tampil in passing gitu. Ketika udah di sini udah tampil in passing dengan pangkat sekian 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 sekian, berarti data in passing dari Simpatika sudah di migrasi ke EMIS gitu. Nah, untuk data pangkat server ini nggak bisa diubah semuanya. Jadi yang bisa diubah hanya dokumen aja gitu. Karena ini kan hasil data sinkronisasi dengan Simpak maupun dengan Simpatika. Jadi datanya itu diubah di EMIS. Nah, ini seperti ini jabatan fungsional, golongan, ini semuanya synchronize dari Simpek. Perjanjian kerja atau di perjanjian kerja ini yang dilihat adalah TMT guru. Yang dipastikan TMT guru ini sudah disetujui, karena ini nanti akan juga menjadi syarat dari SK BK. Nah, nah, tugasnya kali ini juga akan dijadi syarat untuk SKBK. Nah, yang bisa isi tugas utama ini operator. Jadi untuk login guru itu nggak bisa untuk isi tugas. Jadi yang isi tugas tamat, tambahan, non-satminkal yang sesama madrasah maupun non-satminkal di luar madrasah. Sorry, bentar agak mau non-satminkal di luar madrasah itu diinput oleh operator. Jadi untuk tugas ini guru-guru hanya view only aja. Mungkin nanti kita akan bahas gimana cara input tugas. Nah, ini kita coba ke absensi dulu. Nah, kemarin mungkin ada beberapa yang bingung gimana cara input absensi. Nah, input absensi itu ada beberapa cara.
Di sini ada informasi misalnya yang merah-merah ini itu artinya libur gitu ya. Nah, yang yang putih itu artinya masuk. Nah, ini kenapa bisa kayak Senin, Selasa, Rabunya libur gitu ya. Itu kita setting di eh, kalender. Nah, kalender itu ada di kalender nasional provinsi maupun kalender libur nasional. Kalendernya, nah, maaf, ada di kalender libur provinsi dan kalender nasional. Jadi kalau yang set ini adalah provinsi masing-masing untuk kalender libur provinsi dan untuk kalender nasional yang set adalah Kemenak Pusat gitu ya. Jadi misalnya kayak kemarin Imlek dan kemarinnya ada Imlek ya ada libur. Nah itu nanti yang ngeset di sini libur itu ada konfigurasinya di Kemenak Pusat gitu. Nah untuk yang dihitung di SKKPT sebagai dia tidak alfa gitu ya, itu tuh yang warnanya putih-putih seperti ini. Jadi yang warna merah itu dianggap libur dan tidak dihitung sebagai jam kerja. Di sini ada beberapa cara inputan, misalnya input satu-satu, jamnya di sini. Maaf. Nah, kita tetap bisa input di hari libur maupun hari biasa gitu ya. Di sini kita baru masukin 19, pulang yang 18. Nah, di sini kita bisa input menggunakan cara manual satu-satu seperti ini. Submit misalnya. Maka dia akan eh, tersimpan. Nah, untuk yang ada keterangannya, itu tanggal jam bulan dan masuknya tidak akan bisa diisi gitu ya. Jadi kalau ada keterangan ini kita anggap bahwa dia tidak masuk gitu ya atau izin. Nah, izin atau cuti itu berdasarkan dari mm, alasannya gitu. Misalnya alasannya itu cuti, berarti dia cuti. Alasannya izin, berarti dia izin. Masuk dinas di luar. Ini berarti nanti dia dinas di luar. Jadi tergantung dari alasan yang dipilih. Nah, misalnya ada yang nggak isi seperti ini. Ini jatuhnya nanti akan jadi alfa. Tuh. Nah, ini setelah kita isi maka bagian depan ini atau bagian summary-nya akan terhitung ulang gitu ya. Akan terhitung ke ulang ada berapa hari kerja, berapa masuk, berapa kali izin gitu ya. Ini kan masuk masuk di sini hanya dihitung di masuk yang berwarna putih gitu ya. Jadi misalnya masuk di hari libur di sini tidak untuk di dashboard ini tidak akan terhitung. Jadi yang dihitung hanya yang warna putih. Lalu di sini ada berapa kali izin. Nah, yang belum terisi ada 20. Nah, yang belum terisi inilah yang disebut yang membuat ya, yang membuat SKKPT itu tidak publish gitu. Jadi kalau belum terisi ini lebih dari 3, itu maka SKKPT-nya pas tidak publish. Nah, itu satu cara. Caranya itu diisi satu-satu. Nah, bisa juga pakai tombol ini, tombol centang ini. Nah, bisa kita centang beberapa jadwal atau tentang beberapa kolom, lalu kita ubah misalnya. Kita ubah misalnya hadir atau tidak hadir gitu. Misalnya hadir, kita sesuaikan jam masuknya jam 8, misalnya. Lalu jam pulangnya jam 18, simpan. Nah, maka dia akan semuanya terisi sesuai dengan tanggal yang kita set di sini. Yang berisinya, yang kalau misalnya kita perhatikan, yang ke checklist itu ada yang masuk aja gitu. Jadi yang merah yang libur itu dia tidak terisi. Cara ketiga itu ada di simpan dulu gitu ya. Cara ketiga itu ada di upload Excel. Jadi kita download Excelnya.
di sini. Nah, di sini template-nya akan ke download. Nah, di sini nanti bisa diisi kapan jam pulangnya, kapan jamnya gitu ya. Apakah alasan tidak hadirnya ada atau tidak gitu. Nanti diisi di sini semuanya. Nah, misalnya dia ada seperti ini. Jadi misalnya di Excel ditulis ada jam masuk, ada jam pulang, dan alasan tidak hadir. Ini yang akan keambil adalah alasan tidak hadir. Jadi yang dihitung adalah yang tidak hadirnya gitu saat diupload di sistem. Kalau misalnya udah isi, misalnya kita isi ini, lalu kita salah satu datanya, misalnya satu pulang jam 14. Lalu kita upload di sini. Nah, di sini ada jam besar yang lebih masuk. Nah, di sini ada beberapa validasi. Gitu. Jadi misalnya walaupun pakai Excel, kita tidak bisa input yang tidak sesuai, tetap ada validasi untuk pemeriksaan datanya. Nah, jadi kalau misalnya kita di sini, kalau kita lihat di Excel itu ada key. Nah, ada log ID atau key-nya. Nah, key ini adalah berdasarkan uh, absennya gitu. Jadi misalnya kita mau apa absen Februari pakai template yang kita download di bulan Januari gitu ya. Itu nggak akan bisa. Jadi setiap absensi, setiap misalnya Februari, kita downloadnya harus di template Februari gitu. Karena dia ada log ID-nya ini gitu yang berbeda-beda. Jadi nggak bisa pakai template kemarin untuk upload yang bulan ini gitu. Itu nggak. Nah, itu terkait absensi. Selanjutnya kita ke analisa tunjangan. Nah, untuk analisa tunjangan itu tampilannya seperti ini. Di sini ada rinciannya dulu, namanya siapa gitu ya, sertifikasinya apa, status verifikasinya apakah sudah diverifikasi atau belum, mapel sertifikasinya apa, dan energinya berapa. Nah, di sini ada rincian beban tugas mengajarnya. Dia mau ngajar di sekolah mana, penempatannya apa, satminkal maupun non-satminkal, rombelnya apa, jumlah siswa di rombel tersebut berapa, mata pelajarannya yang diampu itu apa, apakah linier dengan sertifikasi atau tidak. Jika lalu ada JTM aktual adalah JTM yang memang dibebankan gitu ya. Dan ada JTM linear. JTM linear adalah JTM yang dia linear dengan sertifikasi maupun linear dengan prodi pada S1-nya gitu ya. Jadi kalau misalnya dia di pendidikan formal itu ngambil matematika misalnya, dan dia ngajar matematika, maka di situ juga akan tetap dihitung linear misalnya walaupun sertifikasinya dia mengambil misalnya bahasa Indonesia gitu ya. Kalau dulu ada info bahwa sertifikasi bisa tidak linear dengan prodi pada S1, maka ada validasi bahwa linearitas itu dapat dilihat dari sertifikasi maupun dari prodi. Nah, yang bisa kita lihat salah contohnya ini. Jadi kan mapelnya matematika, maka di sini matematikanya linear. Di sini ada fikih dan bahasa Arabnya linear juga. Itu dikarenakan pendidikan formal S1-nya. Nah, pendidikan formal S1-nya dia pernah bahasa Arab gitu. Makanya dia di situ juga bahasa Arabnya dan PAI gitu ya. Makanya di situ bahasa Arab dan PAI-nya linear seperti itu. Nah, misalnya ada S2.
S2-nya ilmu sosial yang sudah disetujui. Oh iya, jadi yang dihitung linear ini harus disetujui ya. Jadi misalnya dia bahasa Arab ada gitu ya, tapi dia ternyata verifikasinya belum disetujui, dia tidak akan dihitung linear. Jadi dihitung linear hanya ketika dia S1 jurusannya linear dengan yang diajar dan status verifikasinya disetujui. Nah, misalnya kalau S2 dia jurusannya linear dengan yang diajar dan sudah diverifikasi, disetujui. Nah, dia tidak akan dihitung sebagai linear karena yang dihitung sebagai linear itu hanya yang S1 aja. Tuh, itu terkait jadwal analisa tunjangan di bagian linearitas JT. Nah, di sini juga ada keterangannya. JT makro itu apa? Maaf, pencet. JT makro itu apa dan JT yang linear itu apa? Di sini selain ada rincian tentang beban tugas mengajar, ada juga untuk rincian beban tugas kependidikan gitu ya. Misalnya di sini dia di SMK umum itu menjadi kepala sekolah, maka di sini juga akan terinput bahwa dia jadi kepala sekolah gitu ya. Misalnya dia juga di sini di MA Negeri sebagai Satminka, dia diarahkan sebagai pembina ekskul kesenian, maka di sini juga akan di. Nah, lalu di bagian paling bawah ada total dari perhitungan JTM untuk tunjangan. Jadi ini adalah summary dari detail data yang di atas ini. Baik di sini dikelompokkan berdasarkan madrasahnya atau berdasarkan instansi mengajarnya gitu ya. Jadi misalnya di sini ada MA Negeri 18, SD Negeri 10, SMK Darul Falah, dan SMTK dengan total sekian. Nah, di sini adalah validasi status persyaratannya. Di sini ada berstatus PNS ini sifatnya tidak mandatori ya. Untuk berstatus PNS ini walaupun tidak memenuhi, tapi yang 4 ini memenuhi, 5 maaf, 5 ini memenuhi, maka statusnya tetap menjadi memenuhi persyaratan penerimaan tunjangan. Gitu. Jadi misalnya salah satu ini bukan mandatori. Jadi yang dilihat adalah 5 yang ada di bawah sini. Nah, jika salah satu dari 5 ini tidak memenuhi, maka otomatis data status tunjangannya tidak akan memenuhi. Itu. Lalu kita lanjutkan ke SKBK, SKRD. Nah, SKBK, SKRD ini bisa diajukan walaupun yang tadi saya bilang bisa diajukan walaupun status tunjangannya masih belum memenuhi gitu ya. Nah, bisa kita lihat misalnya dari historical ini, ya kan di sini dimenuhi ya. Tadi di jadwal di analisa tunjangan ini dia sudah memenuhi, tapi saya pernah mengajukan SKBK, SKRD, dia belum memenuhi masalah ini. Nah, di sini. Nah, di sini bisa kita lihat kalau detailnya itu, dia di sini tetap tidak memenuhi walaupun status sekarang itu memenuhi. Karena data ini kita simpan, gitu. Data ini kita simpan saat pengajuan. Jadi walaupun ada perubahan data pada analisa tunjangan, kalau analisa tunjangan ini perhitungannya real time, tapi kalau SKBK ini kita simpan datanya sesuai dengan data yang terakhir diajukan gitu ya. Nah, misalnya di sini persyaratannya tidak memenuhi, maka nanti akan impact gitu ya, akan impact ke SKKPT yang tidak tergenerate. Nah, makanya dipastikan bahwa detail dari SKBK ini, analisa tunjangannya sudah memenuhi persyaratan awal. Nah, kalau dari guru lihatnya gimana gitu ya? Lihatnya dari klik, lihat detail di sini. Sebentar, di sini di bagian pengajuan ini ada lihat detail. Kita bisa lihat detail di sini. Kita lihat apakah data tersebut sudah memenuhi apa belum. Nah, di sini misalnya kita ajukan data SKBK, kita coba simulasi. Nah, ketika kita coba simulasi, dia akan dalam pengajuan ini pertama statusnya draft dulu.
Jadi dia lihat dulu apakah beban kerjanya sudah diinput oleh operator gitu ya. Nah, misalnya salah satu dari sekolah ini ada yang belum diinput gitu, dia tidak akan bisa diajukan dan akan berwarna merah. Misalnya nanti di SMP ini belum diinput, dia akan berwarna merah. Nah, kalau ada salah satu yang berwarna merah, bisa di follow up ke operatornya untuk menginputkan data tugas pada sekolah yang berwarna merah tersebut. Nah, kalau udah hijau semua seperti ini, baru bisa diajukan SKMT-nya. Nah, jika proses pengajuan SKMT-nya inilah analisa tunjangan tadi tersimpan. Nah, kalau misalnya ada kesalahan di beban kerja, kita bisa batalkan di sini. Batalkan pengajuan, pada SKMT-nya akan dibatalkan. Dan kita bisa mengajukan kembali jika kita sudah memperbaiki yang tadi kita batalkan gitu. Bisa kita memperbaiki harusnya tadinya JTM-nya 4 jadi 3 gitu ya. Yang sudah diperbaiki, kita bisa mengajukan ulang kembali. Coba lanjutkan. Nah, ini persetujuan madrasah. Persetujuan madrasah ini dilakukan oleh kepala madrasahnya yang Satminkal karena ini guru ini tidak ada yang sekolah non Satminkal di madrasah lain gitu ya. Nah, kalau ada sekolah non Satminkal di madrasah lain butuh juga approval dari sekolah non Satminkal madrasah lain tersebut gitu. Nah, untuk ini ada informasi bahwa yang di bawah ini kan sekolah Kemendikbud ya. Di sini ada informasi untuk sekolah yang di bawah Kemendikbud, penilaian kinerja berada di sekolah Satminkal. Coba kita login dengan kita coba login dengan login dari kepala sekolahnya. Sebentar. Misalnya di sini tadi kan namanya Hina. Nah, di sini juga kita bisa filter. Kalau misalnya kepala lembaga kan yang menunggu approve SKMT madrasah ya, dia bisa di filter ini yang menunggu approve tuh yang mana aja gitu ya. Yang ini bisa di filter. Misalnya menunggu yang SKB, misalnya SKBK-nya udah terbit, itu siapa aja gitu. Itu juga kita bisa filter melalui filter ini. Atau misalnya pencarian berdasarkan nama atau NIK guru yang lebih spesifik bisa menggunakan pencarian. Dan approvalnya ini ada di detail. Di sini juga ada informasi nih, untuk di kepala lembaganya itu ada informasi bahwa ketika SKBK SKMT-nya diajukan, apakah dia memenuhi kelayakan tunjangan atau tidak gitu. Nah, seperti yang ini, untuk data guru yang kedua, dia tuh tidak memenuhi kelayakan tunjangan. Nah, ini data yang tadi kita ajukan, dia memenuhi kelayakan tunjangan. Nah, digitalnya pun kelihatan gitu ya, bahwa dia memenuhi atau tidak. Jadi bisa. Nah, jadi di sini baru kita input nilai, baru kepala sekolahnya input nilai dari eh, kerja beban kerja guru tersebut. Gitu. Misalnya ini baik gitu ya. Nah, untuk kategorinya ini otomatis sesuai dengan nilai yang diinput. Misalnya, kalau misalnya nilainya di bawah 60, dia cukup gitu ya. 70 itu baik, 69, 60, 61 itu cukup gitu ya. Jadi ini kategorinya itu sesuai dengan nilai yang kita input. Misalnya ini kita isikan 65 misalnya baik, 64 itu cukup. Misalnya 89 itu baik, 90 itu sangat baik. Hal seperti ini. Nah, misalnya apa yang terjadi jika ditolak? Jika ditolak, artinya data tersebut akan ditolak gitu ya. Jadi kalau ini coba kita tolak dulu, terus kita kembali ke login dulu gitu.
Nah, di legend berikutnya untuk data yang ditolak dia akan seperti ini. Dia akan berwarna merah. Lalu ada informasi bahwa surat keterangan ditolak. Nah, kalau ditolak ini dia bisa mengajukan kembali gitu. Jadi bisa misalnya ditolak, lalu kita sudah memperbaiki datanya, kita ajukan kembali itu bisa.